wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ani Alfisyarina. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di slide sebelumnya. Jawabannya yaitu, pidana material adalah hukuman yang berdampak langsung pada harta benda pelaku. Contohnya itu denda, perampasan barang, hasil kejahatan, dan pembayaran uang pengganti, misalnya dalam kasus korupsi. Jawabannya yaitu, mens rea adalah unsur niat batin atau sikap batin pelaku saat melakukan tindakan pidana. Contohnya yaitu sengaja, lalai, maksud, motif. Lalu percobaan, yaitu ketika seseorang sudah mulai melakukan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, tetapi kejahatan belum selesai atau tidak tercapai. Jawabannya yaitu karena harus membuktikan unsur-unsur secara lengkap, yaitu perbuatan dan niat. Banyak tindakan yang berada di gray area antara pelanggaran dan kejahatan. Situasi tertentu membutuhkan penafsiran hukum yang rumit, yaitu faktor niat, akibat, dan alat bukti kadang sulit dibuktikan. Jawabannya yaitu alasan pembenar adalah perbuatan sebenarnya melanggar hukum, tetapi menjadi tidak melawan hukum. Contohnya yaitu yang pertama, pembelaan terpaksa atau notwear. Yang kedua itu melaksanakan perintah jabatan. Yang ketiga itu keadaan darurat atau overmacht dalam arti sempit. Lalu yang terakhir yaitu izin atau persetujuan dalam kasus tertentu. Jawabannya yaitu tidak. Hanya tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dan bersifat kejahatan, bukan pelanggaran. Dasar hukumnya yaitu pasal 53 KUHP. Jawabannya yaitu karena hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan fisik saja. Pelaku harus mempunyai kesalahan atau mens rea. Tanpa niat atau sikap batin, tidak ada pertanggungjawaban pidana. Jawabannya yaitu 3 syaratnya. Yang pertama, ada niat atau forenemen untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, ada permulaan pelaksanaan. Dan yang ketiga, perbuatan tidak selesai karena bukan kehendak pelaku sendiri. Saya Tasya Amelia Pega dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari slide berikutnya. Jawaban nomor 8 yaitu, percobaan tindak pidana adalah perbuatan yang sudah dimulai menuju terjadinya kejahatan tetapi belum selesai, bukan karena kemauan sendiri. Jawaban nomor 9, alasan pembenarnya yaitu perbuatan tidak melawan hukum atau fokus pada perbuatannya saja. Lalu alasan pemaafnya, perbuatan tetap melawan hukum tetapi pelakunya dimaafkan, fokus kepada pelakunya. Lalu jawaban nomor 10, karena pelanggaran adalah perbuatan ringan. Lalu KUHP hanya mengatur percobaan untuk kejahatan, bukan pelanggaran. Dan tidak ada ancaman pidana berat sehingga percobaannya tidak dianggap merugikan secara signifikan. Jawaban nomor 11, dolus directus atau kesengajaan langsung. Pelakunya itu benar-benar ingin akibat itu terjadi. Lalu dolus indirectus, pelaku tidak berniat tetapi tahu akibatnya pasti terjadi. Lalu ada dolus eventualis, yaitu pelaku menyadari kemungkinan akibat terjadi tetapi tetap melakukan. Jawaban nomor 12 yaitu pelaku bebas dari hukuman apabila yang pertama, gagal menyelesaikan perbuatannya karena kehendak sendiri, bukan faktor dari luar. Lalu ada alasan pembenar atau pemaaf, misalnya seperti keadaan darurat, tidak mampu mempertanggungjawabkan, dan tindak pidananya adalah pelanggaran, bukan kejahatan.
Nah, jawaban untuk nomor 13 yaitu artinya tidak ada tindak pidana tanpa aturan terlebih dahulu karena melindungi masyarakat dari hukuman sewenang-wenang, lalu menjamin kepastian hukum, dan orang hanya bisa dipidana jika perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Jawabannya itu ancaman pidana lebih ringan dibanding kejahatan yang diselesai. Biasanya dikurangin 1/3 dari ancaman pidana maksimal dari pasal 53 ayat 2 KUH. Yaitu dengan cara yang efektif seperti 1. Sosialisasi edukasi hukum sejak dini, penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif. Yang ketiga ada aparat profesional dan transparan. Yang ketiga sistem hukum yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Dan yang terakhir itu ada partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Itu termasuk dalam residivis khusus atau special residivis, yaitu mengulangi tindak pidana yang sama jenisnya dengan sebelumnya. Cobaan pembunuhan itu ada niat untuk menghilangkan nyawa dan sudah melakukan tindakan yang mengarah ke pembunuhan tetapi tidak berhasil. Penganiayaan yang biasa itu hanya ada niat menyakiti atau menimbulkan luka, bukan menghilangkan nyawa. Ius Pronale adalah hak negara untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Ius Puendum adalah hak negara untuk menghukum, yaitu kewenangan negara untuk menetapkan, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Dalam konteks ini, negara menjadi pihak yang berwenang melakukan penuntutan dan eksekusi pidana. Contohnya, jaksa menuntut pelaku tindak pidana dan hakim menjatuhkan pidana adalah mewujudkan ius puendum. Ius puendum aturan hukum norma objek. Ius puendum kewenangan negara untuk menghukum bersifat objektif. Jadi, puendum bicara apa yang dilarang dan dihukumnya apa. Sedangkan ius puendum bicara tentang siapa yang berhak menghukum, yaitu negara. Yang 21, karena negara hanya dapat menghukum seorang jika telah ada aturan hukum sebelumnya yang mengatur larangan dan ancaman pidana. Artinya, ius puendum tidak dapat berdiri sendiri tanpa ius punale. Negara tidak boleh menghukum seorang tanpa adanya dasar aturan pidana yang jelas. Atur pidana dalam undang-undang digunakan oleh negara acuan untuk menuntut hukum pelaku. Hakim menetapkan ius punela untuk menuntut apakah perbuatan terdakwa sesuai urusan delik. Negara harus melalui jaksa menggunakan ius puendum untuk menuntut dan mengeksekusi pidana. Kedua tidak dapat dipisahkan karena aturan tanpa kewenangan tidak bisa dilaksanakan dan kewenangan tanpa atur melanggar asas legalitas. Pasal 362 KUH merumuskan delik pencurian beserta ancaman pidananya. Polisi menyidik, jaksa menuntut, hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian pasal tersebut. Jadi jawaban nomor 24 adalah asas ultimatum remedium menyatakan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir atau remedi terakhir dan hanya digunakan jika instrumen hukum lain tidak efektif. Asas ini penting untuk menghindari kriminalisasi berlebihan, mengurangi beban penegak hukum, memastikan bahwa pidana digunakan secara proporsional dan bijaksana. Lalu jawaban nomor 25, asas teritorialitas menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku atas semua perbuatan yang dilakukan di dalam wilayah negara tersebut tanpa memandang siapa pelakunya. Asas ini didasarkan pada kedaulatan negara atas wilayahnya dan diatur dalam pasal 2 KUHP. Thank you everyone. Thank you Elmar. Go!